Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi saya Elinur Maga dari kelas sore semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mitigasi bencana yang ketiga, tentang kebakaran dan gunung meletus. Ya, apa itu kebakaran dan gunung meletus? Yang pertama, kebakaran adalah nyala api yang tidak terkendali dan dapat menimbulkan kerugian harta atau nyawa seseorang. Gunung meletus adalah peristiwa terjadinya akibat magma di dalam perut bumi yang keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Nah, ini contoh-contohnya. Contoh kebakaran di Rinjani dan meletusnya Gunung Barujari. Penyebab kebakaran. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang kebakaran saja. Nah, pertama penyebab kebakaran. Penyebab kebakaran saya ambil dari 3 macam. Dari sumber panas atau listrik. Listrik adalah penyebab terbesar terjadi kebakaran saat ini, seperti konsleting atau arus pendek dan lainnya. Kedua, penyebab alam terjadi ketika suhu panas bumi yang sangat tinggi pada daerah pegunungan atau lingkungan mudah terbakar lainnya. Penyebab ketiga yaitu bahan bakar. Terjadi karena adanya bahan berbahaya yang mudah terbakar atau gas alam dan sebagainya yang terkena percikan api yang disebabkan oleh ulah manusia, seperti membuang puting rokok dan lainnya. Next. Nah, dampak dari kebakaran. Pertama, dari kerugian struktural, itu kerugian bangunan dan harta benda lainnya. Sama kayak dampak dari gempa bumi yang tadi, hilangnya nyawa dan cedera terhadap seseorang. Itu hilang nyawa dan cedera serius. Juga kerusakan lingkungan dapat merusak ekosistem dan mengganggu polusi udara. Jenis-jenis kebakaran di sini ada 6. Yang pertama dari kelas A. Kelas A adalah kebakaran non logam seperti kayu, kertas, plastik dan jenis lainnya. Ini dimana disebabkan non logam yang bisa menjadi arang atau abu. Kedua dari kelas D, kebakaran yang disebabkan oleh bahan cair seperti minyak tanah, bensin dan bahan bakar lain cair lainnya. Dari kelas C, kebakaran yang diakibatkan karena kegagalan fungsi alat listrik seperti kegagalan arus pendek listrik, dan dari sekelar salah pasang dan pemasangan listrik dalam pengambilan listrik sembarangan. Keempat dari kelas D, yaitu kebakaran karena logam seperti kebakaran aluminium dan jenis logam lainnya. Di kelas E, kebakaran ini terjadi pada bahan radioaktif. Di sini saya tidak bisa menjelaskan karena radioaktif ini kurang saya pahami. Keenam dari kelas K, kebakaran yang terjadi pada bahan bakar, pada bahan masakan seperti minyak goreng atau minyak makanan dan minyak-minyak untuk bahan makanan lainnya. Lanjut. Mitigasi pra bencana. Yang pertama, jangan tinggalkan api tanpa pengawasan. Yang kedua, jangan merokok di dekat benda yang mudah terbakar. Yang ketiga, jauhkan anak-anak dari yang rentan menimbulkan kebakaran. Yang keempat, matikan atau cabut kabel listrik saat tidak digunakan. Yang kelima, wajib kita sediakan alat pemadam kebakaran di setiap rumah atau gedung-gedung. Next. Nah, mitigasi saat terjadinya bencana. Yang pertama, kita harus tetap tenang dan jangan panik. Kedua, segera menuju tangga darurat terdekat dengan berjalan kaki, jangan berlari, nanti jatuh. Yang ketiga,
jangan bawa barang bawaan yang terlalu berat karena mengganggu dalam penyelamatan. Keempat, memberitahu orang di sekitar untuk melakukan kegiatan evakuasi. Kelima, jangan berbalik arah karena akan menghambat jalannya evakuasi. Dan yang keenam, segera menuju titik kumpul untuk menunggu instruksi yang selanjutnya. Next. Nah, dalam pasca bencana, pertama harus menghubungi petugas pemadam kebakaran, memberi pertolongan pertama jika diperlukan, dan menginformasikan kepada warga sekitar bahwa keadaan sudah aman. Dan terakhir, membawa korban kebakaran ke klinik-klinik terdekat. Nah, di sini yang saya akan jelaskan di mana kebakaran yang terjadi di hutan Rinjani. Kebakaran serta letusan yang terjadi di Gunung Rinjani dimulai sejak pada tanggal 25 sampai 27 September 2016 lalu. Ini terjadi dimulai dari Pelawangan Sembalun sampai Pelawangan Senaru. Begitu juga di jalur Torean. Kebakaran sampai masuk ke pintu-pintu hutan di jalur tersebut. Sementara letusan berlangsung beriringan dengan adanya kebakaran tersebut. Dari sejak malam tanggal 26 sampai tanggal 28. Pada saat itu Gunung Barujari meletus. Kejadian letusan berawal pada sore hari, sekitar jam 14 WITA. Waktu itu saya berada di sana, di mana wisatawan dan pendaki di sana masih beraktivitas seperti biasanya saat terjadinya letusan tersebut. Dan untuk penanganan pas kebakaran, kita dibantu oleh dari pihak kepolisian dan tim SAR lainnya. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, cuma ada korban yang luka-luka dari warga-warga dari Bali yang hendak mendaki di sana waktu itu. Next. Nah, ini dokumentasi waktu pas kebakaran dan pas letusan. Di situ waktu itu saya lagi mancing. Tiba-tiba suara terdengar sangat keras. Dan waktu terjadi kebakaran pas perjalanan mendaki pada tanggal 25 September. Nah, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Salam sipil.